Hai Xiaopengyo. Hai Xiaopengyo juga. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Clara dan Lause Mingson. wah kita habis merayakan Natal. Iya. Lause Mingson suka cita nggak? Ya senang. Wah. Biasanya banyak hadiah. Iya adik-adik, meskipun kemarin kita sudah merayakan Natal secara online di rumah, tapi kita tetap harus sukacita. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat senang Tuhan, bersyukur kami masih boleh sekolah minggu secara online. Dan kami sudah merayakan Natal, kami sangat bersukacita, Engkau lahir di hati kami, Engkau adalah hadiah terbaik dalam hidup kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, siapa yuk? Ayo, Lause mau ajak kita semua nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja magung. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja magung. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Xiaopengyo, kita baru saja minggu lalu merayakan Natal sekolah minggu. Nah, kita masih memasuki suasana Natal. Benar Lause. Xiaopengyo tahu nggak? Hari Natal tuh hari apa? Lause Clara tahu? Tahu Lause. Iya. Hari lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena hari lahir Tuhan Yesus kita harus bergembira. Mari kita nyanyikan lagu Hari Natal sungguh senang. Ayo sambil bangkit berdiri. Hari Natal sungguh senang. Falalalalalalalala. Mari kita bergembira. Falalalalalalalala. Musik indah, nyanyian merdu. Falalalalala.
ini kita juga merasakan kasih Tuhan Yesus Iya. setiap harinya. Mm-mm. Karena kasih Yesus sangat manis dan indah. Ayo kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi, tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi, tinggi, tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas, oh oh sungguh indah. Oke. Siapa yang tahu nggak? Hari Natal itu adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Yang terpenting dari semua hadiah yang kita terima, siapa yang semua baru terima hadiah Natal kan? Bingkisan Natal. Tapi tahu nggak itu Lause Clara? Hadiah yang terindah dari semua hadiah. Kedatangan Tuhan Yesus. Iya, lahirnya Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mari kita sambut dengan selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Satu kali lagi. Datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Oke semua anak-anak, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga di dalam merayakan Natal bulan ini, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau datang menjadi juru selamat dunia bagi kami. Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti cerita yang akan disampaikan Lause. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, semua anak-anak yang ada di rumah, ini adalah bulan Desember. Bulan Desember itu bulan yang penuh dengan sukacita anak-anak. Karena apa? Karena kita merayakan Natal. Natal itu apa anak-anak? Natal itu hari kelahiran Yesus. Kita boleh baca di dalam Alkitab, di dalam Matius 1 dan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sama seperti kita, Yesus juga ada di tengah-tengah kita, lahir dari seorang mama, seorang ibu. Kisahnya seperti apa yang dicatat oleh Alkitab? Pada waktu itu kita selalu tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Abraham, keturunan dari Raja Daud, dan sampai kepada Yusuf ayahnya adalah keturunan dari Raja Daud. Kenapa kita sering menyebut dia keturunan dari Raja Daud? Karena dari Bapak Abraham, kemudian 14 keturunan kemudian Raja Daud, keturunan ke-14 kemudian waktu pembuangan ke Babel,
Dan kemudian 14 keturunan berikutnya lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, pada waktu itu seorang bapak bernama Yusuf lagi bertunangan dengan Maria. Nah, dia sangat kaget karena ternyata Maria itu sedang mengandung. Wow, masih bertunangan, tetapi kok pacarnya, tunangannya sudah hamil. Apa yang terjadi kira-kira anak-anak? Yusuf sangat bingung. Dia mulai berpikir, bagaimana ini? Ini tunangan saya, kok dia sedang mengandung? Wow, Yusuf sangat terkejut. Kemudian waktu dia tidur pada malam hari, sambil dia bingung memikirkan apa yang terjadi sebenarnya anak-anak. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menjumpainya di dalam mimpi. Dia berkata, Yusuf, Yusuf anak Daud. Wow, dalam mimpinya Yusuf mendengarkan suara malaikat itu. Kemudian malaikat berkata, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Wah, waktu Yusuf mendengarkan kabar dari malaikat itu, dia terkejut. Oh, ternyata Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Yusuf melanjutkan tidurnya. Dan pagi-pagi waktu dia bangun, dia kemudian mendatangi Maria. Dan dia berkata kepada Maria bahwa Tuhan memberitahukan kepadaku di dalam mimpi bahwa engkau mengandung dari Roh Kudus. Padahal waktu itu Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria, tunangannya. Tapi ketika Allah menjumpai Yusuf melalui malaikat, Yusuf akhirnya mengerti bahwa anak yang dikandung dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf tetap bersama dengan Maria. Nah, pada waktu itu anak-anak dalam masa hidup mereka tinggalnya di Nazaret nih. Kemudian akan diadakan sensus penduduk. Semua penduduk yang ada di sana harus dihitung. Nah, Yusuf dan Maria juga harus mengikutinya. Mereka tinggal di kota Nazaret di tanah Yehuda. Mereka akan menuju ke Bethlehem untuk didaftarkan nama mereka sebagai penduduk. Sama seperti kita bangsa Indonesia, kita harus ada kartu penduduk bagi orang yang sudah cukup umurnya. Yusuf, Maria juga pergi. Nah, coba lihat anak-anak di gambar. Mereka tidak pakai mobil pergi ke sana, tidak juga naik pesawat, tetapi Maria menggunakan menaiki keledai dan Yusuf berjalan bersama dengan banyak orang yang pergi untuk mendaftarkan diri. Tapi pada saat itu anak-anak tahu kan bahwa Maria itu sedang mengandung. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, kota Bethlehem yang sangat ramai, banyak orang yang datang ke sana. Yusuf, Maria juga ikut ke sana. Mereka mulai bingung nih, di mana tempat untuk menginap? Bukankah mereka keluar dari kota mereka? Kemudian mereka mulai datangi rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Mereka mengetok pintu rumah dan berkata, tok, 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 apakah kami bisa menginap? Berapapun akan kami bayar. Tok, tok, tok. Beberapa rumah, beberapa penginapan mereka datangi anak-anak. Tapi ternyata semuanya sudah penuh terisi orang. Dan mereka bingung mau kemana. Tapi kemudian ada seorang yang punya penginapan rumah katakan, oh saya punya tetapi itu kandang binatang. Wow, anak-anak bagaimana memikirkan kalau tinggal dan menginap di kandang binatang. Tetapi karena tidak ada tempat lagi, Yusuf, Maria katakan, baiklah, sekalipun di kandang binatang kami mau menginap ke situ. Anak-anak, masa waktu itu bagi Maria sebentar lagi mau melahirkan, perutnya mulai terasa sakit. Aduh Yusuf, aku mulai terasa sakit perutnya, jangan-jangan aku mau melahirkan. Nah, anak-anak, biasanya kalau kita lihat ibu-ibu yang sedang mengandung, mereka akan dibawa kemana anak-anak? Ke rumah sakit, ke bidan, ke klinik untuk bersalin, untuk melahirkan. Tetapi Maria, dia tidak dibawa ke rumah sakit, malah dia berada di kandang. Pada saat dia mulai merasa sakit dan ternyata itulah waktunya untuk Maria melahirkan. Di sebuah palungan, di kandang, Maria melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan anak itu diberinya nama Yesus. Yusuf sebagai ayahnya berkata, namanya adalah Yesus. Luar biasa anak-anak. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Yesus lahir dari seorang ibu bernama Maria dan ayahnya Yusuf. Padahal siapa Yesus itu? Yesus yang kita rayakan di setiap Natal. Dia adalah juru selamat dunia. Tetapi dia lahir dari seorang bayi mungil. Dia lahir di kandang Bethlehem. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Dalam keadaannya sebagai bayi, ada ayahnya Yusuf dan Maria. Dia lahir di tengah-tengah kita di dalam kesederhanaan, tetapi dialah yang Tuhan utus, Tuhan kirim kepada kita manusia, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Itulah arti Natal yang sesungguhnya anak-anak. Natal kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus bertambah besar dan Yesus mulai melayani. Dia melakukan banyak mujizat dan dia menyelamatkan kita umat manusia. Dia mati di atas kayu salib demi untuk menebus dosa kita manusia. Itulah arti Natal, kelahiran Yesus Kristus. Nah, ada di gambar langsung tunjukkan Yesus juru selamat dunia. Dia datang dari bayi Bethlehem, bayi yang mungil. Ini cerita kita hari ini untuk semua anak-anak dimanapun engkau berada, yang ada di rumah, yang sedang liburan. Langsung ucapkan selamat hari Natal. Biarlah Yesus yang lahir di Natal ini sebagai juru selamat dunia, lahir di hatimu, lahir di dalam keluargamu, lahir di hati kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Selamat Natal untuk kita semuanya. Tuhan memberkati semua anak-anak dimanapun berada. Yuk kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau boleh lahir di dunia ini melalui Yusuf dan Maria. Dan Engkau boleh lahir di kandang yang hina demi untuk kami manusia yang berdosa dan yang hina ini. Bahkan Engkau menyelamatkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, untuk hadiah yang terindah di Natal ini. Engkau lahir di hati kami karena Engkau adalah juru selamat dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Halo Semingsan, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Gak terasa ya kita udah selesai sekolah minggu. Iya. Dan kita mau mengakhiri sekolah minggu kita ya. Kita naikkan doa Bapa kami, kemudian doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih berada, kami bisa masih sekolah minggu online ya Tuhan. Tidak terasa waktu berlalu dan minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Tuhan terima kasih atas pimpinanmu sepanjang tahun ini. Semua berkat, semua hal baik itu baik atau buruk, terutama masalah pandemi sekarang ini ya Tuhan, biarlah semuanya boleh cepat berlalu. Ketika kami memasuki tahun yang baru 2021, Tuhan akan memimpin langkah-langkah kami. Tuhan akan memberkati kami, tetap mengasihi kami dan menuntun kami. Terutama siapa penghulu kami yang di rumah, mereka boleh tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita udah selesai sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat Hari Natal, Merry Christmas. Dan tahun baru. Bye-bye. Memberkati.